Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1470 sampai tahun 1472. 1470 Slippery Fish. Kalau begitu, jangan salahkan Lao Su karena kejam. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen mengorbankan 9 pegangannya Lei Ze membelah lightsaber, memacu susunan pedang 9 li dengan kecepatan tercepat, dan pedang ajaib 9 tangan yang terbang segera berubah menjadi 81 lampu pedang. Pada saat yang sama, Ross diam-diam bekerja sama dengan Landen Sen untuk bertindak lebih dulu, menawarkan harta kuno yang meledak gong, memancarkan cahaya. 10 senjata ajaib ke timur, menghancurkan gong. 3 tetua berjubah hitam melihat gong meledak di tangan Ross, dan tidak bisa menahan napas dingin, wajah tua mereka pucat. Bagaimanapun, itu adalah senjata sihir yang terkenal di timur, gong yang meledak begitu terkenal sehingga 3 lelaki tua berjubah hitam secara alami mengenalinya. Kamu. Bagaimana kamu bisa membuat gong Le Fairy meledak? Pria tua itu Ying Hou Noi menunjuk Ross dengan mata lebar, wajah tuanya yang penuh dengan ketakutan. Ross terdiam, matanya membeku, dengan marah mendesak kekuatan rohaninya, dan dengan keras mengayunkan palu yang berat ke arah gong. Dentang. Gelombang suara yang keras menghantam 3 orang tua jubah hitam. Tidak, lepaskan pikiranmu untuk melawan. Pria tua berambut merah itu berteriak keras, matanya membelalak, dan dia sepertinya tahu tempat bers gong yang sombong. 3 tetua berjubah hitam melepaskan kesadaran spiritual mereka dengan semua kekuatan mereka, mencoba untuk menahan dampak gelombang suara. Meskipun meledak gong adalah tirani, tetapi tunduk pada basis budidaya Ross, kekuatannya hanya dapat dimainkan pada tingkat 50%. Selain itu, pria tua jubah hitam dan 3 lainnya sangat menyadari karakteristik gong yang meledak, dan kekuatan gabungan dari 3 orang melepaskan pertahanan para dewa, yang hampir setara dengan tingkat pembudidaya Yuan Ying Tengah. Pukulan Ross tidak melukai mereka, itu hanya membuat otak mereka pusing untuk sementara waktu, dan darah melonjak. Pada saat ini, Landen Sen melancarkan serangan sengit. Menderita. Cahaya yang tajam muncul di mata Landen Sen, dan dia memacu formasi pedang 9 li dengan seluruh kekuatannya. 81 lampu pedang membentuk badai petir dan menyapu ke arah 3 tetua berjubah hitam. Segera setelah mereka bertiga pulih dari rasa pusing, mereka melihat badai petir emas yang mengerikan menghantam, dan kulit kepala mereka mati rasa. Karung pasir kuning, pergi. Pria tua berambut merah itu menahan pusing kepalanya dan melemparkan tas kulit kuning kecil di pinggangnya. Zijinke, hentikan untukku. Orang tua dengan hidung kait mengertakkan gigi dan mengorbankan rui batu giok ungu emas. Pisau api, sakit. Pisau tulang merah berapi terbang keluar dari borgol pria tua botak itu. Karung pasir kuning itu panjangnya mencapai 100 meter melawan badai, dan sejumlah besar pasir kemasan mengalir keluar dari mulut kantong, melindungi mereka bertiga. Pria tua berambut merah itu dengan panik mendesak kantong pasir kuning, mencoba menahan serangan formasi pedang Jiuli. Mata Landen Sen sedikit menyusut, kerikil dalam kantong pasir kuning ini agak mirip dengan kerikil di susunan pasir kuning di bawah 3 kain tua di sisi timur, tetapi kekuatan pertahanan secara alami tak tertandingi dengan susunan pasir kuning. Adapun Zijinke dan Flame Knife murni menyerang senjata sihir, kekuatan mereka cukup memuaskan. 3 senjata ajaib dikorbankan pada saat yang sama, dan mereka menabrak badai petir emas. Ledakan. Suara keras dan menghancurkan bumi bergema di sepanjang aliran gunung, dan ledakan dahsyat itu meruntuhkan area jurang di sekitarnya ke tanah. Banyak gunung berubah menjadi debu, membentuk sejumlah besar lubang. Setelah satu pukulan, seluruh jurang diledakkan dan runtuh. 3 tetua berjubah hitam membuka mulut mereka sehingga mereka sangat malu. Karung pasir kuning pria tua berambut merah itu menusuk lubang besar dengan cahaya pedang, dan auranya sangat berkurang. Orang tua dengan hidung kait elang bahkan lebih menyedihkan, dan Zijinke langsung diledakkan menjadi 2 bagian, benar-benar hancur. Setelah pedang api pria tua botak itu bertahan dari pencekikan formasi pedang, pedang itu terbang kembali ke tangannya. Akibatnya, pedang itu tiba-tiba memecahkan banyak celah. Puff. Pria tua botak itu menyemburkan seteguk besar darah, dan berteriak, senjata takdir ajaibku Flame Knife. Setelah menahan pukulan penuh dari Jiuli Sword Arai, ketiga tetua berjubah hitam semua terluka pada berbagai tingkat, dan senjata sihir pada dasarnya dihancurkan. Tapi Landen Sen tidak terluka, semua cahaya pedang menyusut kembali kepadanya, berputar dengan kecepatan tinggi. 3 lelaki tua berjubah hitam pucat karena disambar petir. Formasi pedang macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Pria tua berambut merah itu membelalakkan matanya, menampakkan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Kamu. Siapa kamu? Pria tua itu Ying Hou Noi memandang Landen Sen dengan ngeri. Landen Sen menyeringai dan mencibir, dan berkata, masalah-masalah ini, 3 tahu akan khawatir tentang mereka, dan mati. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen sekali lagi mendesak pembentukan pedang Jiuli, mencekik ke arah 3 pria tua berjubah hitam.
Orang ini bukan biksu biasa, jadi dia tidak bisa bertarung melawannya, lari. Sangat merasakan kekuatan mengerikan dari formasi pedang 9 Li, pria tua berambut merah tidak lagi memiliki jejak kemarahan, dan langsung berteriak pada dua pria tua lainnya. Orang tua berhidung elang dan orang tua botak itu juga ketakutan dan berbalik dan lari. Ingin lari. Serahkan pada gadis ini. Rose tersenyum muram, dan segera menunjukkan darah yang mempesona. Sebuah petak besar darah melesat ke arah tiga tetua berjubah hitam yang akan melarikan diri, melaju secepat kilat. Apa? Tiga tetua berjubah hitam tidak punya waktu untuk bereaksi, mereka terkena darah dan cahaya, dan mereka berteriak seperti hantu dan serigala. Rose mendesak darah memukau cahaya, dan para biksu di tahap awal Yuan Ying tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan efeknya tidak sedikit lebih kuat dari gong yang meledak. Ledakan. Landen Sen memanfaatkan waktu dan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi formasi pedang 9 Li, cahaya pedang membentuk badai petir besar, dan langsung menelan mereka bertiga. Bum bum bum. Hanya dalam setengah nafas, tubuh ketiga tetua berjubah hitam dicekik menjadi serpihan oleh sejumlah besar cahaya pedang, dan kabut darah besar melayang di udara. Landen Sen dan Rose tidak menyia-nyiakan banyak usaha dan menembak tubuh tiga lelaki tua berjubah hitam. Trio Yuan Ying sangat marah, dan akan melarikan diri. Rose adalah cahaya ilahi pesona darah lain, tetapi karena cakupan yang terbatas dari cahaya ilahi pesona darah, dia hanya memukul dua Yuan Ying. Landen Sen mendesak pembentukan pedang untuk mencekik dua Yuan Ying. Sisa Naying dari pria tua berambut merah itu seperti seekor burung dengan busur yang ketakutan, melarikan diri jauh seperti anjing gila, melarikan diri dengan sangat cepat, dan langsung menghilang ke langit. Yah, ada seekor ikan yang lolos dari jaring. Ekspresi Landen Sen berubah. Bab 1471 Kixingshan. Aku ceroboh. Rose mengerutkan kening, wajahnya pucat. Dia juga tahu keseriusan masalah ini, tapi di sini di sebelah timur daratan. Jika identitasnya dan Landen Sen terungkap, keduanya akan benar-benar diburu oleh East Side Mong Alliance. Majulah. Setelah dengan cepat mengumpulkan rampasan, Landen Sen menggunakan 9 perubahan roh darah dan berubah menjadi bentuk Lei Peng. Rose segera terbang di belakang rok emas. Ledakan. Ada suara gemuruh, dan dapeng emas terbang ke cakrawala dalam sekejap, mengejar Nas Chen Sol dari pria tua berambut merah. Meskipun kecepatan teknik melarikan diri guntur terbang sangat mencengangkan, bahkan melebihi kecepatan melarikan diri dari biarawan besar di tahap akhir Yuan Ying. Tetapi setelah biksu Yuan Ying dipisahkan, kecepatan melarikan diri 10 kali lipat dari kondisi fisik. Meskipun Landen Sen menggunakan teknik melarikan diri guntur terbang, itu masih sangat singkat. Melihat bahwa Landen Sen bisa mengimbangi pria tua berambut merah itu, Yuan Ying segera takut dan menyusahkan kulit kepalanya dan mencoba melarikan diri. Setelah jalan buntu sekitar 5 atau 6 menit, lelaki tua berambut merah itu akhirnya menyingkirkan balok emas itu. Melihat pihak lain masih lolos, ekspresi Landen Sen dan Rose sedikit jelek. Salahkan saya, jika pukulan sebelumnya memiliki cakupan yang lebih besar, itu tidak akan membiarkan Nas Chen Sol orang ini melarikan diri. Rose menggigit bibir merahnya dengan ringan dan menyalahkan dirinya sendiri. Suir, jangan terlalu banyak berpikir, bagaimana Anda bisa disalahkan. Cakupan pesona darah dan cahaya ilahi terbatas. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Landen Sen, apa yang harus saya lakukan sekarang? Rose buru-buru bertanya. Landen Sen mengerutkan kening, dan berkata, Nas Chen Sol orang tua itu pasti tidak mau memberitahu aliansi kultivasi Front Timur, tetapi selama keberadaan kita tidak terungkap, pihak lain harus kesulitan mengejar kita. Untuk berada di sisi yang aman, kita lebih baik. Klik untuk melarikan diri ke timur daratan. Itu hanya bisa begitu, Rose mengangguk sedikit. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen tidak tinggal di sana lagi, dan terus berubah menjadi bentuk Lei Peng, melarikan diri jauh ke selatan. Napas Lei Peng terlalu mudah terekspos, setelah Landen Sen terbang sebentar, dia mengeluarkan perahu roh hijau zamrud kecil dari cincin penyimpanan, dan perahu roh terbang bersama dua orang. Sebelum memasuki benua timur, Landen Sen terbang jauh untuk waktu yang lama, selain pertempuran sebelumnya, dia kehilangan terlalu banyak kekuatan spiritual dan sangat dibutuhkan untuk pulih. Jika seseorang benar-benar diburu, situasinya akan sangat buruk. Lingsu sangat berguna. Landen Sen hampir dianggap sebagai biksu terkenal di Yunjian Beilu, dan banyak orang tahu kemampuan transformasi dari 9 darah roh transformasi. Jika tidak baik untuk berubah menjadi Lei Peng, ia hanya akan menggunakan perahu roh untuk mengemudi. Perahu roh virus ini adalah senjata terbang sihir tingkat tertinggi di antara trofi Landen Sen, tubuhnya yang kecil hanya dapat menampung 2 atau 3 orang, dan kecepatan penerbangan tercepatnya hanya sedikit lebih lambat daripada kecepatan melarikan diri biksu Yuan Ying awal. Kekurangannya juga jelas, yaitu, batu langit kecil digunakan sebagai energi perangsang perahu roh. Para biksu biasa di Nas Chen Sol State pasti akan enggan menyia-nyiakan batu surgawi kecil seperti ini. Trofi yang dikumpulkan Landen Sen selama bertahun-tahun, jumlah batu langit kecil juga telah mencapai tingkat menjatuhkan rahang.
Setidaknya ada jutaan batu langit kecil di cincin penyimpanan, yang dapat disia-siakan. Keduanya naik di atas kapal roh, Ross mengendalikan kapal roh, dan Landen Sen menutup matanya untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Diam-diam berdoa dalam hatinya bahwa dia dan Ross tidak akan benar-benar dikejar oleh orang-orang Donglin. Namun, setelah memikirkannya, kekuatan utama para pembudidaya timur semua berada di garis depan perang Yunjian Beilu. Setidaknya tidak ada pembudidaya utama dari periode Yuan Ying akhir yang tinggal di timur daratan. Dengan upaya bersama dia dan Ross, selama mereka bukan biksu yang menemui Yuan Ying terlambat, ancamannya seharusnya tidak besar. Lingsu terbang selama 5 atau 6 hari tanpa menghadapi bahaya. Di tengah jalan, Landen Sen juga menggunakan Huai Senmu untuk menutupi nafas dirinya dan Ross, dan berganti rute berkali-kali. Tujuannya adalah untuk mengganggu keberadaan dua beku yang mungkin dilacak. Kadang-kadang ada pembudidaya dari pangkalan timur dan periode alkimia terbang di udara. Ketika mereka melihat kapal roh Pirus memancar ke segala arah, kecepatan melarikan diri mereka seperti kilat menyambar petir. Tentu saja, mereka pikir mereka adalah senjata sihir terbang dari bos periode Yuan Ying, dan mereka terkejut. Hindari itu. Tidak masalah di benua manapun, yang kuat selalu terintimidasi. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, dan ombaknya tenang. Mereka berdua tampaknya tidak diawasi oleh pembudidaya timur, dan mereka masih naik perahu roh. Landen Sen tetap waspada sepanjang jalan, dan tidak memperhatikan keberadaan siapapun yang mengikuti mereka. Banyak hari telah berlalu, dan tidak ada yang ditindaklanjuti. Saya pikir saya telah terlalu banyak berpikir. Mungkin kultivator timur sibuk melawan garis depan Hokuriku dan tidak punya waktu untuk mengendalikan diri. Landen Sen secara bertahap melonggarkan kewaspadaannya, merasa bahwa dia telah membuat keributan, bukankah dia hanya membunuh seorang biarawan di panggung Yuan Ying? Jangan terlalu panik. Dengan pemikiran ini, dalam beberapa hari, Landen Sen dan Ross tiba di daerah terkenal di timur daratan, Gunung Kixing. Gunung Kixing adalah oasis terbesar kedua di sisi timur daratan, dengan radius ratusan ribu mil, agak salah mengatakan bahwa itu adalah oasis, yang setara dengan daratan kecil. Ini adalah tempat berkumpul bagi para beku di sisi timur. Populasinya sangat padat. Ada banyak beku. Tidak ada beberapa beku tingkat tinggi pada periode fondasi dan bahkan periode alkimia. Mereka semua mengenakan jubah hitam, dan baik pria maupun wanita tertutup rapat. Benua di timur tidak seperti benua Yunjian, dibagi menjadi banyak kekuatan, saling bertarung secara terbuka dan diam-diam. Sebaliknya, itu diperintahkan oleh pasukan, yang namanya sangat populer, yang disebut Aliansi Bersaudara Timur. Wang Wensan adalah pemimpin aliansi, memerintah seluruh benua timur. Hampir setiap oasis di daratan memiliki cabang aliansi persaudaraan di sebelah timur. Orang Donglin memiliki rasa memiliki yang kuat, dan dalam istilah populer mereka sangat patriotik. Di mata orang-orang Donglin, Wang Wensan adalah keberadaan seperti dewa, menyendiri dan dikagumi oleh semua orang. Suir, Gunung Kixing ini adalah oasis terbesar kedua di sisi timur daratan. Sisi timur memiliki harta unik yang tidak dimiliki benua lain. Jarang sekali kita datang ke timur sekali, jadi mengapa kita tidak pergi ke Gunung Kixing untuk membeli beberapa barang? Landen Sen mengusulkan. Ini. Landen Sen, kita tinggal di sini, apakah kita benar-benar tidak akan ditemukan oleh pembudidaya Donglin yang datang ke sini? Ross sedikit mengernyit. Tidak ada yang akan terjadi, sudah begitu lama. Apakah para pembudidaya yang menuju ke timur itu melacak kita atau tidak? Bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin telah dibuang oleh kita. Ini adalah perang dan tidak ada beberapa tahap Yuan Ying di Gunung Tujuh Bintang ini. Biksu, jangan terlalu khawatir. Landen Sen percaya pada dirinya sendiri. Oke, tapi kita masih tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, kita harus pergi lebih awal. Ross masih sedikit khawatir. Baik. Landen Sen mengangguk. Keduanya mulai menyamarkan diri, mengenakan satu set pakaian Donglin Ren, dan sedikit berubah. Selama Anda tidak menemui seorang biksu di periode Yuan Ying, Anda tidak harus dikenali. Setelah itu, Landen Sen dan Ross turun dari kapal roh dan terbang ke batas Gunung Kixing. Namun, krisis besar datang dengan tenang. Di suatu tempat di atas gurun di barat laut Gunung Kixing. Mobil binatang emas yang cantik terbang menuju Gunung Kixing seperti bintang yang mengejar matahari. Kuda naga berkepala 3 di depan mobil hewan itu berlari dengan kecepatan penuh dan terbang menjauh, dengan momentum yang luar biasa. Bab 1472 Blind Girl Leveilleur. Dua lelaki tua duduk di gerobak hewan, dan lelaki tua dengan brokat ungu dan emas itu sebenarnya adalah Wang Wensan. Orang lain adalah Liu Tianming, seorang lelaki tua berambut kuning dengan 3 lelaki tua di sebelah timur. Ini adalah orang yang pernah melukai Landen Sen dengan Gunung Bingpo. Baik Wang Wensan dan Liu Tianming sedikit pucat, seolah-olah mereka belum sembuh dari penyakit serius, dan warna kulit mereka tidak baik. Di sisi kereta hewan, di atas senjata ajaib terbang berbentuk roda bulan, duduk seorang gadis berpakaian putih.
Gadis itu mengenakan gaun putih, sekitar 17 atau 18 tahun, kulitnya sangat putih, wajahnya sangat cantik, dia memegang yaokin di lengannya, posturnya elegan, dan temperamennya benar-benar seperti peri 9 hari. Tapi mata gadis putih berpakaian abu-abu dan putih, tanpa kecemerlangan sedikit pun, dia adalah seorang gadis buta. Gadis buta berwarna putih bernama Vera, yang berada di puncak Yuan Yingnya. Beku terikat timur yang normal, baik pria maupun wanita, terlihat mirip dengan orang Afrika. Kulit pucat Vera abnormal, rambutnya juga putih keperakan, ditambah dengan penampilan dan kebutaannya yang luar biasa, sangat mengesankan. Le Feri, kami telah mengejar Wang Balaozi dari Landen Sen selama lebih dari setengah bulan, apakah pencuri ini benar-benar melarikan diri ke Gunung Qixing? Wang Wensan pada kereta binatang mengerutkan kening. King Yuan memberitahuku bahwa itu seharusnya Gunung Qixing. Suara Vera seperti bel perak, lembut dan giok, sangat indah. Wajah lembutnya tidak mengandung jejak ekspresi, dan seekor burung hijau jatuh di bahu gadis itu. Layang-layang hijau adalah burung iblis yang hanya ditemukan di Great Wind Continent. Indera penciuman burung ini sangat sensitif, dan fluktuasi halus dalam kekuatan spiritual dapat dirasakan dengan sangat jelas. Ini adalah burung pelacak teratas di dunia ini. Meskipun Landen Sen menggunakan Huai Divine Mat untuk menutupi aura pada dirinya dan Rose, King Yuan masih merasakan fluktuasi spiritual yang lemah dari kapal roh. Jadi ketiga orang ini dapat melacak lokasi Landen Sen. Perlu disebutkan bahwa bukan kebetulan bahwa Wang Wensan dan Liu Tianming akan muncul di sini. Pada hari itu, Wang Wensan membawa para penggarap panggung Yuanying ke timur untuk membuat harga yang mahal pada klon api kilin. Tentu saja, dia terluka oleh api kilin api. Racun api di tubuhnya belum mereda. Pertempuran antara tentara biksu di timur dan tentara biksu di Northland menjadi cemas. Setelah beberapa pertempuran, Wang Wensan tidak dapat menahan tubuhnya. Dia dikirim ke timur ke daratan, dan kekuatan militer telah diserahkan kepada dua pembudidaya besar lainnya dari almarhum Yuan Ying. Liu Tianming, kepala tiga tetua di sebelah timur, berada dalam situasi yang sama dengan Wang Wensan. Ia menderita kerugian besar selama pertempuran sengit dengan Landen Sen, kemudian ia menderita berbagai cedera dalam beberapa pertempuran dan dikirim kembali ke Istana Donglin. Kekuatan tempur pada dasarnya nol, dan tidak perlu pergi ke medan perang garis depan, tetapi mudah untuk dibunuh oleh pembunuh musuh. Baik Wang Wensan dan Liu Tianming dikirim kembali ke Istana Donglin, di mana mereka dilatih sementara dan pulih dari cedera mereka. Oasis terbesar di sisi timur daratan adalah Istana Donglin, dengan radius 1 juta li, yang merupakan pangkalan para biksu di sisi timur daratan. Keduanya telah pulih dari cedera mereka selama hampir 2 bulan, meskipun cedera fisik mereka masih jauh dari pemulihan, tindakan mereka bukan masalah, tetapi efektivitas tempur mereka telah sangat berkurang. Setengah bulan yang lalu, Landen Sen mengejar pria tua berambut merah yang tidak berhasil, Yuan Ying, dan melarikan diri ke Istana Donglin. Memberitahu pemimpin Wang Wensan tentang masalah ini. Menurut deskripsi pria tua berambut merah itu, Wang Wensan tahu pada saat itu bahwa pasangan yang dia bicarakan adalah Landen Sen dan Rose. Saya bahkan tidak memimpikannya, tidak hanya pria dan wanita tidak mati dan tidak terluka, mereka juga berani berkeliaran dengan terang-terangan tentang benua timur mereka, menewaskan 3 biksu Donglin Yuan Yingji. Wang Wensan melompat ke guntur, ingin kram Landen Sen, Wang Balao ini adalah musuh seumur hidupnya. Karena benua timur berperang melawan Northland Yunjian, tidak ada banyak biksu periode Yuan Ying yang tersisa di benua timur. Beberapa dari mereka terlalu lemah atau terluka parah. Tidak dapat memilih tenaga yang tepat, Wang Wensan memutuskan untuk keluar sendiri. Pertama, saya pergi ke Gunung Bailing di utara Istana Donglin, dan mengundang Vera keluar dari gunung. Vera bukanlah seorang biarawan yang menghadap daratan ke timur, tetapi telah hidup dalam pengasingan di sini selama bertahun-tahun. Wanita ini sangat bagus dalam ritme dan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, selain itu, dia seindah abadi, dan namanya juga telah diturunkan ke timur untuk waktu yang lama. Gong meledak adalah senjata ajaib Vera. Pada awal perang, pinjaman ini dipinjam oleh East Side Brotherhood Alliance. Wang Wensan tahu bahwa Vera telah memelihara burung layang-layang biru dengan kemampuan pelacakan yang sangat baik, jadi dia menjanjikan berbagai manfaat dan memohon Vera untuk keluar dan melacak Landen Sen. Karena reputasi pemimpin daratan di timur, Vera dengan enggan menyetujui masalah ini. Itu terjadi bahwa Liu Tianming, yang berada di sisi timur dari tiga tetua, juga mengetahui tentang Landen Sen, dan juga sangat marah. Dia mengambil inisiatif untuk menemukan Wang Wensan dan mengatakan bahwa dia akan pergi dan membunuh Landen Sen bersama-sama. Jadi ada adegan 3 orang ini melacak Landen Sen. Ahem. Tuhan, betapa briliannya metode pelacakan Le Feri, Anda dan saya tidak perlu khawatir. Pasangan anjing dan laki-laki itu berani membantai para biksu dari generasi saya di perbatasan benua timur saya. Kebencian ini tidak dibagi. Kita harus. Ribuan mayat. Batuk-batuk. Liu Tianming berkata sambil batuk. Anak itu sangat licik. Kamu dan aku terluka mundur dari medan perang. Jangan meremehkan musuh, kata Wang Wensan dengan ekspresi muram. Aku tahu, Liu Tianming menjawab dengan suara berat.
Itu adalah keajaiban bahwa Landen Sen dapat melarikan diri dari pengejaran tiga tetua di timur, dan terluka oleh Gunung Bingpo dan tampak hidup di sebelah timur daratan. Liu Tianming tahu kekuatan aneh anak ini, jadi tentu saja dia tidak berani mengabaikannya. Namun, dia merasa bahwa Wang Wensan, Vera, dan mereka bertiga sudah cukup NB, dan jika mereka tidak bisa membunuh Landen Sen, mereka bisa bunuh diri. Lanjutkan dengan mantap, nama Sen akan dapat melarikan diri dari Guntur, kau dan aku tidak khawatir mengejarnya. Ada juga beberapa biksu dari periode Yuanying di Gunung Qixing yang menjaga gunung. Beritahu mereka untuk bekerja sama dan menangkap kura-kura di Guci. Wang Wensan tunjukkan jejak kekerasan. Ini langkah yang bagus. Mata Liu Tianming menunjukkan cahaya yang tajam. Vera masih terlihat acuh tak acuh, memegang Yaoqin di tangannya, dan bergegas pergi. Landen Sen dan Rose keduanya berpakaian tersamar, dan kultivasi mereka ditekan pada tahap akhir pembentukan alkimia, dan mereka memasuki kamar dagang terbesar di Gunung Qixing. Bahkan kamar dagang terbesar, tata letaknya masih sederhana. Dari kejauhan, itu adalah tenda besar dengan hampir puluhan ribu meter persegi ruang internal. Meskipun pemandangannya sederhana, barang-barang di kamar dagang menyilaukan, dan bahkan ada banyak harta karun kuno untuk dijual, hal ini hampir mustahil di benua Yunjian. Ada beberapa musuh asing dalam sejarah sisi timur daratan, sehingga warisan latihan dan harta telah tersebar dalam jumlah besar. Landen Sen benar-benar menemukan beberapa bahan novel, beberapa bahkan bahan langka direkam dalam Suan Diqian Yuan Lu, yang mungkin sangat berharga di benua lain dan sangat sulit ditemukan, tetapi harga di sini tidak terlalu tinggi. Setelah berkeliling di kamar dagang, Landen Sen membeli sejumlah besar bahan langka dengan banyak uang, dan kamar dagang yang berfokus untuk menghibur mereka tertawa dari telinga ke telinga. Tepat ketika Landen Sen dan Rose hendak berbalik dan pergi. Seira tampaknya memperhatikan kelainan itu dan mengingatkan, putraku, ini agak aneh. Sepertinya seseorang di luar kamar dagang sedang membentuk formasi. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Landen Sen berubah sedikit, dengan perasaan buruk di hatinya.